ini kelompok 8 ingin mempraktikkan uji JASP untuk tugas UAS Statistika. Perkenalkan, nama saya Alifa Lela Ramadhani dengan 3 digit MPM terakhir 004. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmanisha dengan MPM 3 digit terakhir 124. Perkenalkan, nama saya Gita Nauradika dengan 3 digit MPM terakhir 142. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan mempraktikkan uji perbandingan rata dua kelompok data parametrik, yaitu independent sample t-test. Kasus yang nomor 1 itu, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang menggunakan metode pembelajaran digital dan metode pembelajar konvensional. Nah, sini data metode digital dan konvensional sudah terlampir. Lalu tugasnya itu tentukan hipotesis penelitian, lakukan uji normalitas data, lakukan uji homogenitas varians, lakukan uji T2 sampel independen, interpretasikan hasil pengujian, tuliskan kesimpulan penelitian. Dalam kasus yang pertama ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang menggunakan metode pembelajaran digital dan metode pembelajaran konvensional. Di sini kita memiliki data dari total 20 sampel siswa yang terbagi menjadi 10 siswa kelas digital dan 10 siswa konvensional. Sebelum diolah, kita tentukan dulu hasil hipotesisnya. Hasil hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa pengguna metode digital dan konvensional. Hipotesis alternatifnya, terdapat perbedaan belajar matematika antara siswa pengguna metode digital dan konvensional. Langkah selanjutnya kita buat dulu tabel di Excel dengan 2 kolom. Nah, kita sudah membuat 2 kolom, yaitu kolom nilai dan kolom metode. Kita input dulu sebelah kiri, yaitu nilai. Kita input 10 data nilai digital, lalu disambung 10 data metode konvensional. Lalu di sebelah kanan cantumkan metodenya, yaitu ada digital dan konvensional, sesuai yang ada pada data yang terlampir pada kasus. Lalu jika sudah, kita simpan format Excel-nya. Nah, selanjutnya kita buka JASP-nya. Lalu kita klik pojok kiri, lalu open, lalu komputer, lalu download. Lalu jika sudah seperti ini, terlampir seperti ini, kita pencet saja bagian t-test, lalu independent sample t-test. Lalu nilai ini masukkan ke dependent variabelnya, lalu metode ini ke grouping variabel. Lalu jangan lupa centang bagian normality, equality, dan deskriptifnya. Nah, jika sudah, kita nilai pada normalitasnya, nilai p-value Shapiro-Wilk pada residual menunjukkan angka 0,531 karena lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Lalu the test of equality of variance itu nilai p-value bound for size menunjukkan angka 1000 karena lebih besar dari 0,05, maka varians data antar kelompok bersifat homogen. Lalu asumsi terpenuhi, kita lihat dari tabel utama yang diperoleh nilai T 11,08 dengan derajat bebas di F-nya itu 18 dan signifikan P kurang dari 0,01 karena P kurang dari
0,05, maka H0-nya ditolak dan H alternatifnya diterima. Nah, kesimpulannya itu terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kedua metode, yaitu digital dan konvensional. Jika melihat tabel deskriptif, rata-rata metode digital sebesar 87,80 lebih tinggi dibandingkan konvensional, yaitu 76,60. Artinya metode pembelajaran digital dinilai lebih efektif. Nah, untuk kasus yang kedua yaitu uji perbandingan dua kelompok data non-parametrik atau Mann-Whitney U-test. Nah, kasus ini tuh peneliti ingin mengetahui perbedaan tingkat motivasi belajar antara dua kelompok siswa yang mengikuti pelatihan berbeda. Nah, data skor motivasi ini ada kelompok A, kelompok B. Dan kelompok A itu ada 78, 80, 82, 75, 79, 81, 77, dan 83. Sedangkan kelompok B ada 65, 67, 70, 68, 66, 69, 71, dan 64. Dan tugasnya itu yang pertama ada rumuskan hipotesis, yang kedua jelaskan alasan penggunaan uji non-parametrik, yang ketiga lakukan uji Mann-Whitney, yang keempat tentukan keputusan berdasarkan nilai signifikansinya. Lalu yang terakhir berikan interpretasi hasilnya. Nah, uji Mann-Whitney U-test ini tuh merupakan alternatif non-parametrik jika data kita tuh berukuran kecil, berbentuk ordinal, atau tidak memenuhi asumsi normalitas. Kasus ini juga tuh bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat motivasi belajar antara dua kelompok siswa yang mengikuti jenis pelatihan yang berbeda, yaitu antara kelompok A dan kelompok B. Nah, hipotesis dalam kasus ini tuh hipotesis 0 atau H0 itu tidak terdapat perbedaan tingkat motivasi belajar antara kelompok A dan kelompok B. Dan hipotesis alternatifnya itu terdapat perbedaan tingkat motivasi belajar antara kelompok A dan kelompok B. Lalu langkah selanjutnya yaitu membuat data di Excel. Nah, sama caranya seperti yang sebelumnya, yaitu pada kasus 1 kita siapkan datanya di Excel, lalu kita buat dua kolom utama, yaitu yang pertama kita membuat kolom yang bernama skor, lalu yang kedua itu bernama kelompok. Nah, kolom skor ini berisi untuk nilai motivasi belajarnya. Lalu yang kelompok ini ada kelompok A dan kelompok B. Nah, lalu kita input data motivasi untuk 8 siswa di kelompok A dan dilanjut dengan 8 data di kelompok B. Lalu setelah itu simpan file ini tuh dengan nama uji Mann-Whitney U non-parametrik. Nah, setelah disimpan lalu kita ke JASP-nya. Nah, lalu kita lanjut ke aplikasi JASP-nya. Nah, kita impor dulu data Excel yang tadi, pencet garis 3 ini, lalu open, lalu komputer dan download. Dan lalu masukin data Excel yang tadi. Nah, untuk mengeksekusi uji ini tuh langkahnya hampir mirip dengan t-test yang sebelumnya, yaitu klik menu t-test, lalu independent sample t-test, pindahkan skor ke kotak variabel. Ke kotak dependent variable. Lalu yang kelompok ke grouping variable. Lalu setelah itu pada bagian bawah menu JSP yaitu ada pilihan tes. Nah, hilangkan centang pada opsi student. Lalu kita ganti dengan mencentang pilihan Mann-Whitney. Centang juga deskriptifnya. Nah, berdasarkan tabel independent sample test untuk uji non-parametrik ini tuh didapat nilai statistik Mann-Whitney U-nya tuh sebesar 64,00. Nah, nilai signifikansi atau p-value yang diperoleh adalah kurang dari
Nah, dasar pengambilan keputusan ini tuh jika P kurang dari 0,05 maka H0 itu ditolak karena nilai P kita tuh kurang dari 0,001, maka H0 resmi ditolak dan HA diterima. Nah, jadi kesimpulannya itu terdapat perbedaan tingkat motivasi belajar yang signifikan antara siswa kelompok A dan kelompok B, di mana kelompok A itu memiliki peringkat rata-rata atau main ranknya itu sebesar 12,50, dan itu tuh jauh lebih tinggi daripada si kelompok B yang hanya 4,50. Sekian penjelasan mengenai kasus kedua non-parametrik. Selanjutnya adalah kasus ketiga. Nah, kasus ketiga ini akan menguji korelasi sederhana menggunakan Pearson Product Moment. Kasusnya yaitu peneliti ingin mengetahui hubungan antara lama belajar dengan nilai statistika mahasiswa. Berikut datanya terlampir pada soal, di mana ada lama belajar, jam, kemudian ada nilai statistika. Tugasnya yaitu tentukan hipotesis, hitung koefisien korelasi Pearson, tentukan arah dan kekuatan hubungan, uji signifikansi korelasi, interpretasikan hasil penelitian, dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Pada kasus ini berbeda dengan data uji sebelumnya yang mencari perbedaan. Uji korelasi ini bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel, yaitu antara lama belajar dengan nilai statistika mahasiswa. Nah, sebelum kita uji, kita akan membuat hipotesisnya terlebih dahulu. Hipotesis yang kita bangun yaitu pertama ada hipotesis 0 atau H0. Nah, H0 ini artinya tidak terdapat hubungan antara lama belajar dengan nilai statistika mahasiswa. Yang kedua ada hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif atau HA ini berarti terdapat hubungan antara lama belajar dengan nilai statistika mahasiswa. Selanjutnya data pada soal ini kita masukkan ke dalam Excel. Nah, datanya sudah masuk ke dalam Excel. Yang pertama kolom lama belajar, yang kedua ada kolom nilai statistika. Setelah itu kita buka aplikasi JSP-nya. Kemudian klik main menu atau gambar 3 strip pada yang terletak pada bagian kiri aplikasi JSAP. Kemudian klik open, klik komputer, klik download, masukkan uji korelasi sederhana yang tadi sudah kita masukkan ke dalam Excel. Kemudian klik open. Nah, di sini sudah tertera data yang tadi ada di Excel ke dalam JSAP-nya. Kemudian kita ubah kolom type-nya menjadi scale. Nah, karena kasus ketiga ini akan menguji korelasi, jadi kita akan menguji korelasi. Uji korelasi ini terdapat pada bagian regression. Kemudian klik correlation. Nah, selanjutnya adalah masukkan datanya, masukkan variabelnya, nama belajar, kemudian nilai statistikanya. Kemudian pastikan kotak Pearson ini sudah tercentang agar datanya bisa terlihat. Setelah itu centang juga flag significant correlation-nya. Nah, hasilnya akan terlihat seperti pada gambar di sebelah kanan, seperti ini. Nah, hasilnya dapat dibaca. Yang pertama nilai koefisien korelasi. Nah, kita mendapatkan nilai koefisien korelasi Pearson sebesar 0,9918. Angka ini bernilai positif, yang berarti arah hubungannya positif atau searah
Semakin lama waktu belajar, semakin tinggi pula nilai statistika mahasiswa. Nah, yang kedua itu kekuatan hubungan. Nah, koefisien dari 0,9918 ini berada di rentang 0,80 hingga 1,00. Nah, sehingga kita dapatkan keeratan hubungannya masuk ke dalam kategori yang sangat kuat. Nah, yang terakhir ada signifikansi. Signifikansi ini menunjukkan angka kurang dari 0,01. Nah, karena jauh lebih kecil dari alfa yang sudah ditentukan yaitu 0,05. Maka H0-nya ditolak atau hipotesis 0-nya ditolak dan H alternatifnya diterima. Nah, artinya hubungan antara kedua variabel ini bersifat sangat signifikan. Dengan demikian, lama belajar mahasiswa memiliki hubungan positif yang sangat kuat dan nyata terhadap perolehan nilai statistika mahasiswa. Jadi sekian penjelasan dari kasus yang terakhir, yaitu kasus korelasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.